Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan aplikasi Webwatch untuk mensimulasikan robot. Jadi pertama-tama kita harus membuat sebuah world-nya atau dunianya dengan cara klik wizard, kemudian new project directory, kemudian diisi atau klik continue, isi nama file projectnya, misalnya saya isi dengan nama my project robot gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan tempat direktori penyimpanannya di mana. Saya biarkan default, kemudian continue, kemudian ini dicentang add a rectangle arena, jadi nanti akan menambahkan arena yang bentuknya kotak. Kemudian klik continue dan klik done. Tunggu sejenak, kemudian ini adalah arena kita. Kita bisa menggerak-gerakkan tampilan dari arena atau bagian arena ini dengan klik kanan dan klik kiri. Kalau di klik kanan kita menggeser seperti ini ya, ini. Kalau di klik kiri, ketika di bagian di luar arena itu sama bentuknya seperti ini, tapi kalau kita klik di bagian arena, fokusnya adalah di bagian arenanya. Oke, jadi ini adalah arenanya ya. Arenanya sudah bisa kita panggil atau kita buat. Kemudian kita bisa mengatur luas arenanya. Ada di bagian kiri. Di sini ada floor size. Kita bisa misalnya mengganti dengan menjadi 2 meter kali 2 meter. Ya, jadi lebih besar ukurannya. Kemudian kita juga bisa misalnya memperkecil tilnya atau keramiknya nih ya. Ini misalnya keramiknya. Kita bisa memperkecil dengan ukuran misalnya 0,25 mm. 0,25 meter, sorry. Kemudian ini arenanya. Kita juga bisa mengatur tinggi dindingnya ya. Kita biarkan default 0,1. Nah, kemudian bagaimana cara mengambil objek? Nah, cara memanggil objek kita bisa lakukan dengan cara klik tanda plus di sini. Nanti akan muncul jendela baru yang berisi komponen-komponen yang bisa kita panggil. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah blok gitu ya, kayu. Kita klik add. Nah, ini dia ada di sini ya, di tengah-tengah ini. Bagaimana cara menggesernya? Jadi setiap objek yang ada di Webwatch ini memiliki properties ya. Ini tinggal kita klik, di sini ada translation, ada rotation, ada namanya, dan ada panjangnya. Kita atur dulu panjangnya, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur translasinya atau pergeseran. Ya, misalnya kita geser ke sini sedikit. Anggaplah, biarkanlah di sana gitu ya. Kemudian kita panggil lagi blok yang lain gitu ya. Misalnya di sini banyak sekali. Kalau kita ingin mencari satu-satu, ya ini ada kabinet, ada komputer, dan macam-macam. Ini ada plan. Misalnya kita nambahkan tong ini ya, tong. Terlalu besar, misalnya kita kecilkan, misalnya 0,25. Kemudian besarnya juga, radiusnya juga terlalu besar, misalnya seperti ini. Nah, kalau ingin kita, ini dia melayang ya, dia melayang, sehingga perlu kita turunkan y-nya jadi 0. Oh sorry, ternyata 0 itu masih melayang. Coba kita kasih 0,1, 0,15. Atau kita bisa manual ya, kita geser dengan cara setiap komponen ini kan pasti ada sumbu X, Y, Z nya nih. Kalau kita klik bagian tanda panah ini bisa kita geser. Kalau merah ini ya ke arah merah ya, sesuai dengan sumbunya. Kalau biru ya sesuai dengan sumbu biru. Jadi kita letakkan di sini. Oke, ini sudah di lantai. Nah, sekarang kita punya objek seperti ini
geser sini. Ini contoh arenanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana memanggil robotnya? Nah, untuk robotnya kita bisa memanggilnya sama dengan seperti objek-objek yang tadi. Kita klik tanda plus, kemudian kita bisa cari di sini. Misalnya salah satu robot yang bisa kita gunakan namanya EPUK, E-PUCK gitu ya. Ini robotnya. Ini buatan dari perusahaan namanya Gadgetronic. Kita add. Nah, ini robotnya. Ini properties dari robot-robot EPUK ini ya, banyak sekali. Kemudian ya ini bisa kita geser ya. Kita geser dengan cara klik tombol shift ya. Jadi gesernya sambil dragnya sambil tekan tombol shift, kita bisa letakkan di mana saja. Misalnya kita letakkan di sini. Hal yang paling penting harus kita lakukan adalah kita simpan setiap setelah kita melakukan perubahan. Kita simpan. Sehingga nanti ketika di load, nanti posisi dan bentuk dan segala yang kita telah atur itu sesuai dengan yang kita simpan. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ingin menggerakkan robot ini. Ya, robot ini kita gerakkan gitu ya. Kita bikin yang namanya controller ya, melalui wizard, kemudian new robot controller, kemudian klik continue. Nah, ini pilih bahasa pemrograman yang ingin digunakan. Dalam tutorial ini saya menggunakan Python, jadi bisa klik Python, continue, nama programnya atau nama controllernya misalnya my controller robot gitu ya. Kemudian klik continue dan klik done. Nah, ini adalah template yang muncul ketika kita meload sebuah program baru ya. Nah, di sini saya akan mengetik ya programnya. Jadi ini kita hapus saja. Saya akan mengetik dari awal. From controller import robot. Kemudian hal yang paling penting, tidak penting sih, maksudnya hal yang biasa dilakukan ya kalau di program Python itu adalah bikin fungsi utama dengan cara menggunakan if name sama dengan main ini, kemudian titik 2 my robot sama dengan kemudian ini fungsi utamanya run robot ya, dalam kurung my robot. Kemudian kita buat fungsi def run robot dalam kurung robot. Kemudian kita definisikan variabel time step 64, kemudian max speed misalnya kita kasih 3. Nah, dalam robot ini dia memiliki dua buah motor ya, kanan dan kiri ya. Ini motor yang ini hadapnya kemana, depannya depannya sana. Jadi ini motor kiri, ini motor kanan. Kemudian yang sebelah sini ini motor kiri ya. Kita bisa mengendalikan masing-masing motor tersebut pada program kita. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya? Kita definisikan dulu, misalnya left motor ini ya. Biar standar kita menggunakan bentuk variabel yang seperti ini, left motor robot get device dalam kurung ini nama motornya ya, definisinya left motor, left wheel motor. Kemudian yang kanan ini sama, kita copy saja, kita tinggal ganti yang left, kita ganti kanan, ini juga sama. Kemudian kita atur posisinya, left motor set position float infinitive.
juga sama, kita copy saja, kita ganti right, kemudian kita atur kecepatan di awal, misalnya left motor set velocity dalam kurung 0,0. Ini kita sekali lagi kita copy, Oke, setelah itu kita akan membuat perulangannya. While robot step dalam kurung time step tidak sama dengan -1. Nah, programnya adalah dia akan berjalan lurus ya. Dia akan berjalan lurus. Jadi kita definisikan misalnya left speed sama dengan max speed, right speed sama dengan max speed juga sama. Setelah itu untuk menggerakkannya menggunakan perintah left motor set velocity dalam kurung left speed, kita copy saja. Oke. Kemudian ini kita save dengan cara klik icon ini. Nah, kemudian bagaimana agar robot kita ini meload program yang telah kita buat? Dibuka properties yang ada di robot IPAC ini. Kemudian cari bagian controller, klik, kemudian klik select dan cari nama program kita. Nama program kita My Controller Robot ya. Cari di sini. Nah, ini My Controller Robot. Kemudian klik OK. Dan kita klik save dulu. Coba kita jalankan program kita. Oke, ini robotnya sudah berjalan lurus ya. Karena programnya memang hanya berjalan lurus seperti itu. Kita geser sini biar nggak nabrak. Nah, jadi begitulah langkah dalam menjalankan program simulasi pada Webots dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses sensor seperti ultrasonic, infrared, kamera, encoder agar kita bisa mengaplikasikan algoritma-algoritma yang kita punya ke dalam sebuah pergerakan dari sebuah robot, misalnya untuk menghindari dinding dan sebagainya. Mungkin itu saja di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Apabila ada kesulitan, pertanyaan dan masalah, silakan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.